hukumnya wajib. Kuping kita ngadep ke depan, kalau enggak berat. Seminggu depan kanjeng udah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kipas yang di rumah bawa sini. Tadi di rumahnya itu. Sini bawa sini. Yang saya hormati Ibu Hajah Rokayah sebagai Sohibul Bait. Yang saya hormati Bapak Lurah Roy Desa Tambak Jati. Yang saya hormati Ustadz Haji Aep. Yang saya hormati Ustadz Nata. Yang saya hormati Pak RW, Pak RT, para alim ulama. Punten tidak diabsen. Absennya nggak ada lagi. Yang saya cintai hadirin sekalian, kameramen duduk lu ngalangin orang. Enak banget loh. Duduk. Di mana-mana kameramen ngerekam bukan ngalangin emak-emak loh. Duduk. Badan gede. Duduk. Saya terlalu terus terang karena emak-emak nggak ada yang berani ngomong. Bener nggak Bu? Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita hadir di sini di tempat Ibu Rokayah dalam rangka Walimatus Safar sehubungan beliau akan menaikkan ibadah haji yang kedua. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Marolohok weh. Di mana malaikat tadi berdoa kepada Allah agar semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam. Omi lewatnya ke belakang biar nggak ngegentang. Punten ya, kipasnya kurang hareudang. Sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah abang none encang-encingnya babeh bapak ibu sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Gusti aing mah kita tadi nempok emak halis segala lede manis siga setang eking dan ngakang nasi emak di dieu mah halis nagala lede bibirna berem manis jiga jawer kotok berem Masya Allah. Tahajudnya cuma 2. Kalau saya melihat gayaan dandanannya daripada tahajudnya, iya apa iya? Ini buat mama. Ya udah, lu tuker masa gue yang angkat. Tadi bangkunya kegedean, tahu? Saya takut jadi pejabat kalau pakai bangku tadi. Tah gitu. Ini sederhana tapi manis. Hadirin, haji menurut arti bahasa menyengaja sesuatu, sementara arti haji menurut syariat agama Islam menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa ibadah dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Hadirin,
Yang namanya haji perginya kemana? Ke Mekah. Kita lihat kemana kita haji. Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah linas buat manusia bi Bakkata yang ada di kota Bakkah, yang diberkahi sekelilingnya petunjuk bagi segenap alam. Jadi kita berangkat haji itu di Bakkah, dan Allah menyatakan rumah pertama yang dibangun oleh Allah, memerintahkan malaikat, ini dia yang kita kunjungi kalau kita ke Mekah. Di lapisan langit yang kedua ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat setiap saat. Ayat ini Allah mengabarkan kepada kita, Allah perintahkan kepada malaikat membangun Ka'bah yang letaknya persis di bawah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya manusia setiap saat. Di mana? Di Bakkata, di kota Bakkah. Anda lihat sangat jelas ayatnya mengatakan Bakkah. Kunaon ari urang bade ka mana? Bade ka Mekah. Kenapa tidak Bakkah? Apa hikmah yang kita ambil? Lidah kita kalau sudah tua ngerobahnya susah. Betul apa betul? Aya orang Jawa ngaji ka Subang, cek guruna teh alhamdulillahirabbil alamin, cek orang Jawa ngalamin sabaraha puluh kali ngalamin we. Guruna teh geus capeun, ya udah bu rek ngalamin tibatan henteu jadi ngalamin. Contoh orang Ciamis, orang Tasik ngaji ke Jakarta, cek guruna teh kaipatak puruna, cek orang Tasik teh kaipatak puruna ceblek. Kenapa? Lidah. Contoh orang kalau manggil saya Cidedeh, Bidedeh, Kadedeh, Mamah Dedeh biasa. Saya punya ipar orang Magelang, udah 48 tahun tinggal di Tanah Abang, sampai detik ini kalau manggil Kadedeh menikah rasa kana hati Jawa. Hikmah yang kita ambil dari ayat ini tiada lain, kalau ada orang ngomongnya salah gara-gara logat, kita tidak boleh marah. Mubarokan, diberkahi. Mekah jangankan sekarang mah kalian udah enak kalau pergi ke Mekah sekarang. Coba kalau Anda pergi ke Mekah tahun 70, tahun 80, tahun 90, dulu cubluk, belum ada WC, panas gersang luar biasa. Sekarang Masya Allah segala macam ngampar, rumput sudah pada numbuh karena sering hujan. Berkah di Mekah. Lamun di Subang tetangga boga tangkal dalima, tetangga sebelah udah ngomong, teteh ulah kemana-mana kan ya, bulan besok minantu rek nuju bulan dak mau meuli hayang menta dalima na. Lamun di Mekah sok dalima sok gede-gede kieu, sakilo teh 15 real. Lamun Anda meuli nu galalade hijian 7 real, nu leutik 5 real. Mun satumpuk geus rada layu, satumpuk aya 5 7 real. Membeli yang berapa? Berkah. Makanya Anda pergi ke Mekah nggak usah berendong petong, bawa goreng tempe, bawa abon, bawa sambal. Dijadah di alung-alung koper. Sambal na mejret karena mau kena emang enak. Mawa duit we sakere-sekese teuing. Da berkah di Mekah mah segala loba. Wahudan lil alamin, petunjuk bagi segenap alam. Ada yang bertanya, bukankah yang pertama membangun Ka'bah Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingat, ketika Ibrahim yarfa meninggikan Ka'bah, saya tanya Anda, kalau kata Allah meninggikan, pondasinya sudah ada atau tidak ada? Sudah ada, cuma ninggiin. Artinya Allah ngasih kabar, Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah, tapi merenovasi Ka'bah. Pondasinya sudah ada, hanya meninggikan Ka'bah bersama dengan putranya Ismail. Hadirin, Anda perhatikan,
yang namanya kita haji, yang namanya umroh, semua ada simbol, ada hikmah, pelajaran yang kita ambil. Contoh, Anda lihat pondasi Ka'bah, barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara. Kenapa seperti ini pondasinya? Para ahli mengatakan ini lambang kekuatan, lambang keteguhan, lambang kekokohan. Bangunan kalau dibangun pojokannya barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara, kena angin tidak akan tumbang. Mungkin Anda bertanya, kan dibangun oleh Allah, merintahkan malaikat. Cuman di zaman Nabi Nuh ketika banjir bandang, tsunami datang, yang namanya Ka'bah hancur kecuali pondasinya. Ini. Lalu 4000 tahun yang lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah tadi dalam ayat yang 127. Apa simbolnya? Kenapa pondasi Ka'bah barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara? Artinya kita ambil hikmah. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan tergoyahkan iman kita dengan godaan yang datang dari arah manapun. Anda lihat Ka'bah ini panjangnya 12 meter, lebarnya 10,1 meter, tingginya 16 meter. Allah menyatakan Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah, hatur nuhun, pelayan montok rokayah gitu. Anda lihat Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah bersama putranya yang bernama Ismail. Kita semua tahu dalam sejarah Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, diperintahkan oleh Allah menyebarluaskan agama. Putranya ada di kota Makkah. Aneh tapi nyata. Kenapa waktu merenovasi Ka'bah ayah dengan anak ini bareng-bareng? Hikmah yang kita ambil, Anda sebagai ayah sampai kapanpun tetap bertanggung jawab dengan anak-anak kalian, tidak ada mantan ayah. Dan ayah wajib membimbing, mengarahkan putra putri kalian di jalan yang Allah ridho. Ini hikmahnya. Anda lihat Ka'bah itu menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Apa hikmah yang kita ambil? Siapapun yang bertamu memenuhi undangan Allah, berkunjung ke rumahnya Allah, akan diterima oleh Allah datang dari arah manapun, selama tamu yang datang bawa bekal takwa sesuai pesan pemilik rumah, yaitu Allah. Anda lihat yang namanya Ka'bah warnanya hanya hitam. Tumben ini salona gini abu-abu batur masuk hidung dah. Tidak ada hijau, nggak ada merah. Masya Allah. Apa hikmahnya? Hidup di alam dunia tujuannya hanya dua, hablum minallah dan hablum minanas. Jangan macam-macam, jangan neko-neko, jangan banyak belagu. Kalau belagu muka lu jauh borju. Anda bayangin, Anda perhatikan yang namanya Ka'bah, sebelah kirinya itu ada Hijir Ismail, sebelah kanannya ada Hajar Aswad. Anda lihat Hijir Ismail sebelah kiri Ka'bah. Ka'bah ini Baitullah, rumahnya Allah, lambang Allah di muka bumi. Hijir Ismail arti harfiahnya pangkuan Ismail. Siapa yang mangku Ismail? Siti Hajar. Perhatikan oleh Anda, Ka'bah sebelah kirinya Hijir Ismail nempel. Lambang Allah di alam dunia, lambang Siti Hajar melekat. Aneh tapi nyata. Tidak ada satupun lambang Nabi yang nempel dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang Rasul yang melekat dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang wali yang melekat dengan lambang Allah. Bahkan Hijir Ismail saking diagungkan oleh Allah merupakan bagian Ka'bah. Terbukti kalau kita tawaf tidak boleh masuk Hijir, tapi keluar Hijir. Apa hikmah yang kita ambil? Apa pelajaran yang kita ambil? Artinya Allah mengajarkan, kalau Allah mengagungkan seorang manusia, tidak dilihat laki-laki perempuan, tidak dilihat status mereka, kekayaan mereka, pangkat mereka, tapi karena mau berhijrah. Alangkah Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan Siti Hajar. Ibu-ibu mau nggak diagungkan oleh Allah kayak Siti Hajar? Mau nggak?
mau kelakuan lo. Mikir Siti Hajar mah ditinggalkan suaminya rela, tidak ada oase, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada warung buat ngutang. Tampang begini, suami pergi ngalin duit udah monyong mulu. Masya Allah, bagaimana diagungkan oleh Allah. Anda lihat sebelah kanan Ka'bah, ada Hajar Aswad yang artinya adalah batu hitam. Dua versi ulama. Ulama pertama mengatakan Hajar Aswad asalnya di surganya Allah yang jatuh ke muka bumi. Dulu warnanya hitam legam, cuman dosa manusia yang banyak berubah. Dulu warnanya putih bersih, dengan dosa manusia yang banyak berubah jadi hitam. Ulama kedua mengatakan Hajar Aswad jatuh dari meteor ke bumi. Hajar Aswad kecil, garis tengahnya hanya 10 cm, garis lingkarnya hanya 30 cm. Hajar Aswad ini lambang tangan Allah yang menjulur ke muka bumi. Kalau Anda mungkin bisa mencium Hajar Aswad, mangga, seolah-olah Anda mencium tangan Allah. Kalau tidak bisa, Anda silakan usap, seolah-olah berjabatan tangan dengan Allah. Kalau tidak bisa istilam bismillahi Allahu Akbar, mah kisbai dengan Allah. Jadi kisbai ini budaya umat Islam, bukan budaya orang barat. Cuman bedanya, kalau istilam bismillahi Allahu Akbar ke Hajar Aswad dulu baru ke kita. Kalau kisbai ke cucu kita, mah tuh ke kita dulu baru ke cucu kita. Yang Anda wajib tahu, mencium Hajar Aswad tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah haji, ibadah umroh. Kenapa? Cukup istilam. Di kita banyak orang yang berusaha untuk cium Hajar Aswad, monggo. Tapi banyak yang sombong gara-gara harus mencium Hajar Aswad, merasa gue paling hebat. Kalau Anda mau, monggo. Banyak komunitas kelompok 5 sampai 6 orang. Anda ditanya, mau cium Hajar Aswad enggak? Kalau mau dipegang. Jadi tata lepa, terang tata lepa. Dipegang, kasih sama yang kedua, didorong, disurungkan, jerut. Tah, dijerutkan. Mayarnya 500 real kali 4.500 rupiah. Bayangkan. Makanya tidak ada hubungan dengan haji dengan umroh. Ini Ka'bah. Setelah selesai direnovasi yang namanya Ka'bah, Anda lihat Al-Baqarah 125. Wa idh ja'alnal baita matabatan lin-nasi wa amna wattahidu min maqami Ibrahim musalla wa hidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Dan ingatlah, ketika aku jadikan Ka'bah tempat berkumpul manusia, tempat yang paling aman, aku perintahkan Ibrahim membersihkan Ka'bah buat orang tawaf, i'tikaf, ruku, sujud. Jadi 4000 tahun yang lalu setelah direnovasi Ka'bah, kalau bilang sama Nabi Ibrahim, bersihin, bersih lahir maupun batin dari kesyirikan. Dulu banyak patung, itu yang dibersihkan. Buat siapa? Buat orang tawaf, i'tikaf, ruku, sujud. Allah menjamin Ka'bah tempat berkumpul manusia. Anda perhatikan, di seluruh alam dunia tidak ada satupun kota di mana manusia berkumpul tidak kurang dari 6 juta manusia kalau musim haji. Tidak ada tempat yang aman, tempat berkumpul manusia wa amna, kata Allah, dijamin keamanannya. Anda lihat, semua yang berangkat haji, yang berangkat umroh, tempat tinggalnya jelas, makanannya jelas, minumannya jelas, MCK-nya jelas, aman. Allah yang menjamin aman. Kecuali kalau Anda bikin backpacker. Backpacker itu haji sendiri, boleh jauh lebih murah, bisa lebih 3 sampai 50% harga biasa. Cuman nyusahin. Kadang-kadang saya sering disusahkan sama backpacker, numpang koper lah, numpang mandi lah, nyusahin orang. Mendingan ikut travel. Sekarang kalau Anda reguler 49 juta, kalau Anda ikut yang semi plus antara 200-250.
Kalau Anda ikut yang plus puroda sekitar 420, ada yang 500, 600. Kalau Anda ikut yang gold 950 juta, itu duit semua nggak pakai daun nangka. Padahal punten kalau kata saya mah Ka'bahna eta-eta keneh, tempat saina eta-eta keneh, Muzdalifahnya di situ keneh, tempat melontarnya di situ, Arafahnya di situ. Tapi kenapa mahal? Daftar 3 bulan bisa berangkat. Siapa yang berangkat sama saya? Yuk, 950 jeti, 3 bulan berangkat. Luar biasa, masya Allah. Haji bikin mahal. Apa alasannya? Yang jelas Pak Masri, cuma negara di kita doang yang paling mahal. Singapura, Malaysia separuh harga dari kita, insya Allah. Tapi insya Allah jangan berkecil hati, siapapun insya Allah bisa berangkat haji. Anda lihat, setelah Ka'bah direnovasi, dibersihkan, apa kata Allah? Lihat Al-Hajj 27, wadin pin nasi bil haji ya'tuka di jalan ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ibrahim kata Allah, kan Ka'bah dibersihin. Sekarang undang segenap manusia di alam dunia agar mereka datang berkunjung ke rumahku. Niscaya mereka datang ke rumahku dari rumah yang jauh, naik onta dari gemuk sampai kurus dengan wajah yang berdebu. Ini undangan 4000 tahun yang lalu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan undangan melalui Rasulnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di bawah undangan ada NB, ada moto, ada pesan. Apa pesannya? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 197. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Datanglah kalian ke rumahku, memenuhi undangku, tapi jangan lupa kata Allah, berbekal sebaik-baik bekal adalah takwa, bertakwa kepada orang yang punya akal sehat. Takwa. Allah pesan di undangannya, siapapun kalian yang datang mengunjungi rumahnya Allah, memenuhi undangan Allah, jangan lupa bawa bekal takwa. Anda mau haji, mau umroh, takwa. Apa sih takwa? Takwa menurut arti bahasa tiada lain adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Titik. Sementara arti takwa menurut syariat agama Islam, takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau kita jadi orang takwa, modal yang pertama harus punya ilmu. Jangankan haji, ibu lamun ibu nyambel make ilmu te, lamun ibu ngagigihan sangu ngaronan make ilmu te. Kalau nasi perak sakit China, munasi pulen China sakit, nyayur asam make ilmu, apalagi haji. Makanya sebelum berangkat haji cari ilmunya, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang diharamkan, dan seterusnya. Wajib mencari ilmunya biar Anda tidak salah langkah. 2, kesadaran. Sadar saya sebagai makhluk diperintahkan oleh Khalik, sadar sebagai manusia biasa oleh Allah diperintahkan untuk haji dan mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita sadar. Kemudian yang namanya takwa, yang ketiga kesabaran. Kenapa sabar? Punten, semua manusia tanpa kecuali diberikan ujian oleh Allah. Anda lihat Al-Anbiya 35, wa nabluukum bis-sarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua manusia diberikan ujian, yang buruk yang baik, hanya kepada kami kalian kembali. Anda pergi haji, rumah Anda di sini gede, punya kamar sendiri, kamar mandi sendiri, privasi sendiri. Pergi ke sana, masya Allah,
Anda di kamar, kalau Anda reguler mah aya 8, aya genep ya. Kalau kita ikut yang eksklusifnya lumayan lah, tergantung duit Anda, bisa 2 orang bisa sendirian. Masya Allah, itu bermasalah tidur yang seneng terang, yang seneng redup, yang seneng lampuna di pareman, nu seneng make AC, nu seneng pakai kipas, anu umum make kipas jeung AC, pipas nu wungkul. Mana kudu sabar. Masya Allah, luar biasa. Apalagi keikhlasan. Kita ikhlas karena Allah. Anda lihat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Tidak aku perintahkan kalian dalam menjalani ibadah kecuali memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Apalagi persamaan manusia. Jangan merasa diri punya kelebihan dengan orang lain. Makanya orang haji baju biasa diganti dengan pakaian ihram yang kalau laki-laki hanya bawah hanya atas. Maksudnya apa? Biar manusia nggak sombong, nggak bawa pangkat dan jabatan. Kalau Anda pakai baju kayak begini merasa gue heran, keren. Coba kalau pakai semua bareng-bareng, itu sama di hadapan Allah. Membuang keegoan kita. Anda silahkan lihat di dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, kalian semua asalnya laki-laki dan perempuan. Kalian dijadikan bersuku, ber-RW, berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal, bukan saling menyombongkan diri. Yang mulia di mata Allah adalah orang takwa. Semoga kita termasuk golongan orang takwa. Apa yang disombongkan? Asa aing panggelisna, asa aing pangkasepna. Saya tanya, wajah Anda, hidung Anda, bibir Anda, senyum Anda kayak begini, pesanan Anda apa pemberian Allah? Kunaon make sombong? Anda lihat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Makanya mani asa aing panggelisna, pangglowingna di mata Allah mas sama kecuali ketakwaan. Ada yang sombong merasa gue gitu paling kaya. Sadar kekayaan itu milik Allah. Lahir nggak punya apa-apa, sekarang punya segalanya. Mati nggak dibawa, mana milik kita? Sedekah nggak? Itu yang milik kita. Ada yang sombong merasa gue paling tinggi jabatan. Jabatan amanat dari Allah, titipan dari Allah, bukan milik kita. Lahir bukan siapa-siapa, sekarang jadi pejabat, mati cuman almarhum almarhumah. Kunaon sombong? Saya pernah beberapa kali ketemu orang, seorang bapak-bapak jadi pejabat, hebat ya bapak jabat, baik, nggak belagu, nggak sombong sama rakyat biasa. Yang belagu bininya, ayang ngepret, ayang geuleun napa lagi, aya nu kitu di dia. Mana orangnya? Sadar, karena Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah perintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kalian jadi seorang hakim, jadi hakim yang hadir. Pemimpin jangan sombong. Kalau pemimpin sombong, begitu pensiun plek, sian ya Allah. Pemimpin, kata Allah, wajib amanat. Contoh BLT, hak orang kaya, hak orang miskin. Aneh tapi nyata, survei membuktikan, tetot kata Irfan Hakim, aya nu beunghar menang BLT, aya nu miskin teu kabagian. Mana Pak Lurah? Lurah, RW, RT, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah karena kalian ujung tombak pemerintahan pusat. Harusnya dengerin kalau orang tua ngomong, saya dari Quran ngomongnya, tanggung jawab di hadapan Allah. Harusnya didata kembali warga Anda. Karena apa? Ada yang kamari beunghar ayeuna miskin, aya nu kamari miskin ayeuna beunghar. Komo sok aya nu KKN dulurna RW masing beunghar ge dibere BLT. Ini salah. Artinya Anda belum termasuk orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin, yang namanya ibadah haji, saya nanya Ruqayyah tadi tanggal berapa berangkat, ya belum tahu. Dia bingung, aneh gue mah, kok belum tahu berangkat tanggal berapa? Emang nggak nanya sama yayasannya? Naon cenah? Saya tanggal 10. Kalau saya haji paling cepat 9 hari 10 hari, ambil rukunnya doang langsung pulang. Insya Allah mudah-mudahan ntar ketemu di sana. Yang namanya kita ibadah haji, punten, ada rukun, ada wajib, ada sunat, ada muharramat. Kalau dalam ibadah yang lain wajib, fardu, rukun sarua keneh. Salat, rukun salat 13, fardu salat 13, wajib salat 13. Wudu, rukun wudu ada 6, fardu 6, sarua keneh. Haji beda. Rukun haji ada 6. Kalau satu dari rukun haji tertinggal oleh kita, total general hajinya tidak sah, tidak bisa digantikan dengan apapun. Makanya nyari ilmunya dulu. Beda dengan wajib Ruqayyah. Kalau wajib haji ada 7. Kalau satu di antara 7 tertinggal oleh kita, hajinya sah tapi bayar denda. 1, Anda memotong seekor kambing, atau puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air. Ada juga sunat haji. Nah, ini yang saya wanti-wanti. Ada muharramat, ada yang diharamkan dalam ibadah haji. Hati-hati, orang yang muhrim haji, orang yang muhrim umroh, punten, di masyarakat kita banyak yang salah bahasa. Cowok cewek deket sonoan bukan muhrim, salah. Makanya ngaji pakai Quran. Anda lihat An-Nisa ayat 23. Laki-laki perempuan itu bukan muhrim tapi mahram. Siapa yang namanya muhrim? Orang yang ibadah haji dari labbaik Allahumma hajjan sampai tahlul. Orang yang ibadah umroh dari labbaik Allahumma umrotan sampai tahlul, itulah yang disebut dengan muhrim haji dan muhrim umroh. Jadi ketika kita sudah muhrim haji, ketika kita sudah muhrim umroh, diharamkan bagi laki-laki 3, haram bagi perempuan 2, haram laki-laki perempuan 6. Kita perhatikan, jangan sampai haji kita, umroh kita cacat gara-gara melanggar muharramat. 1, laki-laki haram pakai tutup kepala, topi kek, peci kek, haram. Bahkan kalau di sebelah Anda ada orang payung kena angin, dek, nempel sekilas seret, Anda kena denda memberi makan fakir miskin 6 orang. Atau di sebelah Anda ada laki-laki lain yang pakai baju ihram, dikibas kain ihramnya, nempel sekilas di kepala Anda kena denda memberi makan fakir miskin 6 orang. Apa hikmahnya? Apa simbolnya? Kenapa orang yang sedang haji tidak boleh nutup kepala? Jangan bawa pangkat dan jabatan. Kenapa? Seorang raja, seorang ratu, pangkatnya ada di mahkota. Saya tanya Anda, disimpan di manakah mahkota? Di kepala. Artinya kata Allah datang memenuhi undanganku, jangan sombong bawa pangkat, bawa jabatan, di hadapanku kalian sama. Titik. 2, laki-laki haram pakai sepatu. Rasul bersabda dalam hadisnya, kalau laki-laki tadi tidak punya sandal, hanya punya sepatu, mau muhrim haji, mau muhrim umroh, dia wajib mengiris sepatunya dari sini sampai tumit. Tumit mata kaki wajib kelihatan. Tuh bagi laki-laki. Kenapa? Saya tanya Anda, kalau Anda pergi ngantor pakai sepatu, pakai sendal, sepatu, seolah-olah Allah bilang, kalian datang berkunjung ke rumahku, nggak usah formal-formal, santai pakai sendal. Titik. 3, laki-laki yang sedang muhrim haji, laki-laki yang sedang muhrim umroh, haram mengenakan pakaian yang berjahit, haram mengenakan celana dalam. Makanya bapak-bapak yang punya travel tuh, hati-hati. Anda yang mau haji, mau umroh, kalau kita ikut dengan travel, dibeliin travel,
Kalau mandiri Anda beli sendiri, tapi saya wanti-wanti beli kain ihram yang mahal, yang lebar dan tebal. Yuma aya Gusti bapak-bapak orang Indonesia koret amat aing haji eta meuli poplin, terang poplin, bahan poplin. Gusti teuing make kain ihram make poplin Gusti, mana pendek mana ipis geuleuh nampana ge aing cing malikir atuh ibadah haji masih koret keneh wae. Beli kain ihram yang mahal, yang tebal, yang lebar. Punten, Anda kalau mau haji mau umroh belajar mengenakan kain ihram. Kenapa? Seolah-olah Allah bilang, hei kaum laki-laki, di depan kalian perempuan banyak yang muda, yang boha, yang menor. Bisakah kalian mengendalikan nafsu birahi kalian padahal di depan kalian banyak cewek dan kalian tidak mengenakan celana dalam? Tuh. Apalagi kalau Anda di reguler, setenda tuh 200 manusia. Sholat, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau sujud serba salah. Di tempo hareupeun beungeut, di tempo sieun doraka, ayeuna tempo we saeutik. Hati-hati Anda mengenakan kain ihram, aurat Anda jangan sampai terbuka. Saya pengalaman pulang tawaf ifadah dengan jamaah, masya Allah, keluar dari Babu Salam pinggiran McD itu, masya Allah banyak orang-orang Arab pada duduk di pinggir jalan, mereka baju ihram carapeun teh tas tawaf ifadah. Begitu nengok aya Arab anu diukna poho mun make baju ihram, ngongkong mani lega. Jamaah saya bilang, mama mana tengah poe lumiat numprah. Gara-gara melihat itu jamaah saya sampai detik ini ngadoyan baso lantaran numprak nambuya kapanasan juga baso. Tong seri bapak-bapak kudu mikir pakai baju kain ihram. Saya tahun 2000-an kurang lebih bawa jamaah sekitar 500 barangkali. Bus saya ketika mau ke Muzdalifah 2 bus belum datang dari Mekah. Bagaimana sementara macet, udah saya berundingan dengan pengurus yang lain, akhirnya punya keputusan. Emak-emak di dalam bus, bapak-bapak di atap. Bapak-bapak setuju. Saya masukin dulu emak-emak, masuk semua emak-emak, tinggal bapak-bapak di luar. Bapak-bapak naiknya pelan-pelan, hati-hati. Anda tahu, ini bus, ini sopir, di belakang penumpang. Ternyata tangga bus buat naikin barang teh ada di antara sopir sama penumpang. Bayangkan, unggal bapak-bapak naik kaluhur emak-emak, naik deh, makanya hati-hati Anda mengenakan kain ihram. Titik. Perempuan haram 2. 1. Perempuan yang sedang muhrim haji, yang sedang muhrim umroh, haram nutup wajah, masker ke atau naon ngaranna teh, cadar, tidak boleh. Apa simbolnya? Kata Allah, kalau kalian melakukan sesuatu wajib tanggung jawab. Ini loh muka gue. Jangan melempar batu sembunyi, jangan cari kambing, jangan Anda makan nangka tidak mau kena getahnya. Tanggung jawab, ini gue deh. 2. Perempuan haram nutup telapak tangan, makanya ada sarung tangan yang di belakangnya doang. Tapi ada, jangan khawatir, kalau baju kita udah kayak begini nih, mata tangan ketutup, walaupun Anda nggak nutup ini sah. Apa maknanya? Jadi orang terbuka, banyak berbagi, jangan PEPLIT, terang pelit. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wasinu innallaha yuhibbul musinin. Berinfak kalian
karena Allah. Jangan menjatuhkan diri kalian ke dalam tempat yang hina, pelit. Berbuat baik kepada orang lain. Allah sangat suka dengan orang berbuat baik. Ada 3 poin. 1, kita berinfak, bersedekah karena Allah. Duit yang kita infakkan itu yang akan memberikan pahala kepada kita, walaupun mati tetap akan menjadi pahala kita. 2, jangan menjatuhkan diri ke dalam kehinaan. Siapa? Orang yang pelit. Kenapa? Orang pelit, kata Allah, kemasukan setan dari pintu yang ke-8. Anda lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, meregehese, buntut, kasiran, pantatnya koneng, nutiung koneng. Karena Allah maha luas karunia-Nya. Kata Allah, kalau ada orang pelit, kemasukan setan. Setan itu selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Jangan banyak sedekah, miskin, taulo. Kalau orang yang beriman mantuin orang, sedekah sama orang, bahagia, alhamdulillah, ngeringankan beban orang. Kalau orang yang kemasukan setan, duh aing mangeuy hanya kal mere duit 200.000 kamari dulur datang, mun teu dibikeun ka manehna duit saya teh 1 juta keneh, gara-gara mere tinggal 800. Setan. Setan itu kalau buat dunia longgar, buat Allah, buat agama koret. Aya nu kitu. Contoh duit di tas Anda, di kantong celana, kantong baju bapak-bapak. Ada peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, ceceng, gopek, cepek, gotun, ngarti teu? Aing mah euy. 100 ribuan aya, 50 ribuan aya, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan, 500 nu ngagorolong. Aya. Trauma lewat buat fakir. Trauma lewat buat miskin. Trauma lewat buat taklim, buat orang kena musibah, ngubek tasnya lama, nu dikaluarkeun sabaraha. Setan kabeh maneh. Tong seuri mikir euy setan. Contoh biar ngerti. Anak Anda kursus bahasa Inggris 100.000 sabulan jreng. Anak Anda kursus nari 100.000 jreng. Anak Anda kursus joget kursus teu 100.000 jreng. Giliran anak Anda masuk madrasah, masuk PAUD, sabulan 15.000, satahun teu dibayar-bayar. Iyah apa heueuh? Aneh. Ari jang agama mah hese. Contoh, ibu rek kondangan, ngabelaan, ngahutang baju asal pang alusna. Giliran salat ngkena geus harideung dipake keneh. Aya anu kitu? Setan. Bukan kata gue, kata Allah. Hati-hati. Tapi berbuat baik kepada orang lain, Allah sangat menyukai orang berbuat baik. Artinya kita selalu bersama-sama dengan orang lain. Jadilah orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Jangan jadi orang koret. Makanya terbuka tangannya, nih berbagi. Nggak bakal miskin kalau kita bersedekah. Zakat 2,5%. Kenapa anak tidak sedekah 30-50%? Nggak bakal miskin, dijamin. Aturan Islam, kalau pengen kaya bukan nabung tapi sedekah. Di urang mah 3 detik Siti SDKD di papatan, bang bingbung yuk kita nabung. Sok nabung duitnya tengah gedean sakitu we. Lamun sedekah, masya Allah. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ila turja'un. Al-Baqarah 245. Siapa yang membiarkan hartanya karena Allah, Allah akan menggantinya dengan harta yang lebih banyak, yang lebih baik. Allah luaskan pintu rezeki bagi yang banyak sedekah, Allah sempitkan rezeki bagi yang koret. Hanya kepada kami kalian kembali. Makanya selalu berbagi, terbuka. Sekarang laki-laki sudah 3, perempuan 2. Laki-laki perempuan 6. 1, haram mengenakan wangi-wangian.
Kalau anda sudah labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, haram pakai wangi-wangian kecuali wangi yang kita pakai sebelum labbaik Allahumma hajjan, sisa wanginya aya keneh, itu tidak masalah. Yang tidak boleh sudah labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, pakai minyak wangi, haram. Pakai odorono enam tuh ieu teh. Deodoran. Make odol, make sabun wangi, mandi mah mandi, rokoyah teu nanaon, enggak usah pakai sabun. Gosok gigi nggak pakai odol ge teu nanaon, yang penting jigongnya rontok. Beneran, saya ngomong juga ini ilmu fikih biar anda ngerti. Kenapa? Punten, saya pakai minyak wangi lewat ke depan ibu, mencium bau wangi nggak anda? Mencium. Apa simbolnya? Jadi manusia jangan sombong, jangan pamer gue gitu loh, salah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku, siapa yang mengenakan selendangku dia musuh bagiku. Anda silakan lihat Luqman ayat 18, wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan melengos kalau ketemu orang karena sombong merasa punya kelebihan. Jangan congkak menjalani muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh, Allah benci. Di urang mah kadang-kadang pengajian RW, biasanya di rumah ke rumah disuguhan kue. Mun di abdi mah begitu selesai ngaji disuguhan kue cek jamaah teh, ih enak banget nih kue cek di muka imah teh. Iya dong, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Aya nu kitu. Sombong keasupan setan. Sombong asa aing pang pinterna. Ari giliran cek tetangga teh, teteh bagi teh resepnya. Rahasia perusahaan. Otaknya dia lupa, dia resep minta dari orang. Sombong, setan. Bukan kata saya, kata Allah. Jadi tidak boleh mengenakan wangi-wangian. Contoh, ada jelema liwat, bade ka mana teteh? Ke depan. Di depan ada yang nanya, Bu Haji teh bade ka mana? Bade ka payun. Sombong. Aya nu aneh, begitu liwat ditanya, ka mana Bu? Panggil saya Hajah. Geus 2 kali ka Mekah ninggalkeun naon jati ngaranna ya? Hah? Iya. Eta teh 40 hari 49 juta. Panggil saya Hajah. Salah. Kalau ada orang manggil kita haji teu nanaon, mun aya dipanggil itu sombong, malu. Rasul kita Nabi Muhammad sedang pernahkah dipanggil Haji Muhammad? Aneh aing mah karek sakali haji. San karuhan bener meuni sombong. Ustazah Hajah Halimah. Saya tanya, rukun Islam ada berapa? Satu pondasi. 2 tiang. 3 puasa. Asyamul junnah, dinding perisai penghalang. 4 zakat. Zakat itu pintu, jendela, ventilasi. 5 haji itu atap. Di luar kena matahari, di bawah atap tidak. Di luar kena hujan, di bawah atap tidak. Kalau kita sudah haji, bukan bangga dengan kehajian, jadilah atap buat orang sekeliling kita. Tatangga miskin tedahar, bere dong beas ku Pak Haji. Tatangga nggak sekolah gara-gara miskin, sakolahkeun ku Pak Haji. Tatangga gering teka dokter gara-gara miskin, bawa ke dokter, bayar dokterna, pangbalikan obat ku Bu Haji. Eta fungsi haji. Di urang mate sadikit jadi haji sombong dan halis menisiga stang eking. Bibir berem mani onyoy. Berem jaber kotok. Dandan berlebihan hukumnya haram, tapi koret jang nahaon maneh jadi haji eueuh gunana jang masyarakat. Percuma makanya ngaji make Quran. Ieu mah hayang dipanggil haji koretna minta ampun. Tuh lambangnya atap begitu. Sok jadi atap, payungan batu nu sangsara tulungan. Kenteng tatangga bocor benerkeun. Nah make seuri aing mah. Di perintah agama dengekeun adi kolot ngomong.
Udah saya ngomong lagi di Quran, kita tadi ngomong tanggung jawab di hadapan Allah. Nih kadang-kadang ngaji ngan saukur tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan seragam. Ngaji deh. Yasin, arisan seragam. Seragam di pikiran, cing tiangan di Quran, ayat ngaji make seragam. Pamer dunia kasupan setan dari pintu yang belakang, pamer yang enak tukang seragam, gak ada pahalanya seragam. Mana ngaji teh nu bener mah tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, itu ngaji yang benar. Tiap ngaji nambah ilmu, ibadah jadi bener, maka mati husnul khotimah. Jadi imam ngaji ayo we ganti seragam, jangan nahaun pamer seragam di otak eueusian. Moal bener ibadah juga gitu mah. Percuma ngaji hanya buang waktu doang, nggak ada guna-gunanya. Insya Allah tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, Islam. Nih, haram orang yang haji mengenakan perhiasan, gelang, cincin. Haram dandan yang berlebihan. Kenapa tidak boleh pakai perhiasan? Kata Allah, kalian hidup di dunia, jangan mikirin dunia, perbanyak ibadah kepadaku. Orang yang ibadah haji haram dandan, jangan pakai bedak, jangan pakai lipan seti, pakai alis, haram. Kata Allah, ya aku nilai dari kalian apa adanya, bukan rekayasa. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Anda silahkan lihat dalam Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula. Kalian perempuan yang paling layak tinggal di rumah kalian. Kalau kalian pengen keluar rumah boleh, tapi jangan tabarruj. Naon tabarruj teh? Dandan berlebihan. Kalau kita perempuan keluar rumah, lamun amih teu herang teuing make wedak saeutik kajeun. Mun halisan make halis saeutik. Mun hayang beureum make bibir. Naon tuh make kudu repot-repot teuing. Haram kalau kalian dandan sampai tabarruj, kalian kemasukan setan, kata Allah. Ada lihat Al-Ahzab 33. Biasa aja. Ini hukum dalam Al-Quran dan kita wajib belajar. Karena orang haji, orang umroh haram dandan. Yang dinilai oleh Allah apa adanya, bukan rekayasa. Di masyarakat kita banyak orang yang rekayasa, ABS asal bapak senang. Lurah rek ketemu camat, laporan bagus doang, bututnya teu dilapor. Itu salah. Di hadapan Allah yang dinilai apa adanya. Orang yang muhrim haji, orang yang muhrim umroh haram nyabut rambut, haram motong kuku, minimal 3 lembar. Rambut mana? Rambut kepala, rambut ketiak, rambut entu deh. Kalau rontok minimal 3 lembar, anak kena denda, memberi makan pakin miskin 6 orang. Dan ini kejujuran kita dengan Allah, karena tidak ada askar yang nanya tiap orang berapa rambut yang rontok, tidak ada. Jujur kita dengan Allah. Makanya Bu Rokayah nanti kalau besok mau mulain kita niat haji, Anda keramas, gosokin rambut biar rambut yang besok merontok sekarang rontok. Pakai tutup kepala ciput yang kaos biar nempel di kepala. Hati-hati. Kalau ada orang motong kuku minimal 3 jari, atau ada orang hobi ngegigitin kuku walaupun saeutik dari 3 jari, ada yang copot, Anda kena denda, memberi makan pakin miskin 6 orang. Selanjutnya, orang yang sedang muhrim haji, yang sedang muhrim umroh, haram dilamar, melamar, menikah, dinikahkan, jadi wali nikah, jadi saksi nikah, diharam. Haram berhubungan badan, seolah-olah Allah bilang kalian hidup di alam dunia, jangan mikirin nafsu birahi semata-mata, ibadah yang banyak. Apalagi kalau ada orang belum tahlul, masih muhrim haji, dia melakukan hubungan badan suami istri misalnya, dendanya berat, memotong seekor onta. Atau orang tadi wajib memberi makanan pokok lamun cek urang mabea seharga onta. Atau
dari 1/4 liter beras Anda puasa 1 hari, itu harga onta sabaraha? Sok sabaraha di dieu harga onta. Bingung kan tamasi itu bagaun onta. Bayar tuh harga onta, misal punten 50 juta. Nggak kebeli tuh onta. Anda harus ngasih beras seharga onta. Nggak sanggup dari 1/4 liter beras yang harga onta tadi, kalau Anda nggak punya duit puasa sehari, bayangkan seumur hidup terapi-rapi. Makanya kalau Anda berangkat haji suami istri, jangan dekat-dekat kalau belum tahlul, harus bisa menghadiri. Orang yang sedang muhrim haji, yang sedang muhrim umroh, haram membunuh binatang di sekeliling haram, haram memotong pohon di sekeliling haram. Nggak usah khawatir, ini sudah tidak ada sekarang. Kenapa? Jawabannya Anda lihat Al-Baqarah 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita manusia wakil Allah di muka bumi, wajib merawat memelihara makhluk Allah, jangan merusak. Nah, seandainya Anda nih, khususnya burukayah perempuan yang mau haji, ketika muhrim haji, muhrim umroh, Anda wudhu jangan depan umum. Kenapa? Buka kaos kaki, tangan kita digulung, aurat kita kelihatan orang. Lebih baik Anda dalam WC, setelah selesai cebok, ada udah bersih, silahkan wudhu, ledeng yang di WC nggak kelihatan orang, kalau di luar kelihatan. Saya banyak melihat kasus di masyarakat saya, orang Indo nih banyak masalah, baik di Mina maupun di Arafah, tempat wudhu perempuan misah. WC-nya ngejajar rata-rata 8-10 WC. Ada emak-emak yang nakal mandi di tempat wudhu, gusti aing mah make carana kolor jeung BH bungkul, mana bohai mana gemoy. Atuh bapak-bapak ulah bon anu ngora aki-aki ge nembeng bulak-balik nempokeun, cing mikir atuh rusak. Makanya jangankan Anda tubuh kelihatan orang, rambut satu helai pun itu tidak boleh kelihatan orang. Samesen sama burukayah, Anda mau pergi ke Mina, mau pergi ke Arafah, bawa baju buat 3 hari cukup. Kenapa? Survei membuktikan banyak sekali emak-emak nyuci kolor, nyuci BH, tinggurawil geuleuh aing mah dina tenda di Arafah di Mina, nyarakeun mawa wejang 3 poe. Hese-hese teuing pakai ini nih. Ini ngerusak. Setahu saya begitu kita sampai di tenda baik di Mina maupun di Arafah, bersih. Nah, hari orang Indo datang teh sajam geus pabalatak. Padahal tempat sampah banyak. Aneh saya mah. Loba orang Indo teh anu rakus. Agar dibagi seorang hiji, asupkeun genep. Bina-bina teuing. Aya nini bahkan kana hayamna sagede-gede kieu tah sabelah, tapi nggak ada rasanya. Eta ngambil nasi sampai 2 kotak kalau reguler begitu, tapi kalau yang plus, yang semi plus itu kita prasmanan. Jangan berlebihan. Anda silakan lihat Al-A'raf 31. Ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei anak turunan Adam, pergilah pakaian yang terbaik kalau mau ke masjid, mau sholat, mau yasinan, mau zikiran, makan minum, tapi jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Nabi mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Jadi ini burukayah yang 3 buat laki-laki, 2 perempuan, 6 buat laki-laki perempuan. Ini wajib dihindarkan oleh kita. Kalau seandainya kita melanggar 1 di antara 11 muharamat, artinya Anda denda, memberi makan, fakir miskin 6 orang. Kalau 2 yang terlanggar 2 kali 6, harganya bagaimana? Anda lihat di bin Daud.
nasi kebuli satu kotak dengan ayam sapotong harganya 15 real. Artinya kalau 6 porsi 6 kali 15 real 90 real. Berikan kepada fakir miskin yang sekiranya haram, yang nyapu, yang ngepel, yang angkutin jam-jam, berikan kepada mereka. Sah. Tidak perlu Anda ngomong, niat di hati Anda bayar denda muharramat yang terlanggar oleh saya. Kalau Anda melakukan pelanggaran dan Anda tidak membayar denda, maka nilai ibadah haji Anda tidak sempurna. Makanya perlu ilmu pengetahuan. Inilah sekedar yang saya sampaikan. Cuman kalau saya ngomong terus tidak adil, silahkan ada yang bertanya, mangga. Yang